Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fillahi haqqa jihadi ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita kembali melanjutkan, dan ini yang mungkin pertemuan ketiga dalam kajian kita tentang masalah Palestina. Terakhir kita bahas tadi sebagaimana disinggung oleh MC tentang kisah Salahuddin Al-Ayyubi gitu. Dan itu memberikan gambaran pada kita semuanya. Orang-orang soleh terdahulu yang punya cita-cita besar, itu diantara keinginannya adalah bagaimana mereka bisa mengembalikan Masjidil Aqsa ke tangan kaum muslimin. Gitu. Maka kalau kita hanya berpikir hanya untuk diri kita saja, untuk keamanan diri kita saja, maka kita adalah orang-orang yang kecil. Gitu. Tidak mengikuti bagaimana orang-orang salafus soleh dulu memiliki keinginan yang besar untuk membebaskan Masjidil Aqsa gitu. Maka di pertemuan terakhir ini adalah sebagai penutup kajian kita tentang ini. Kenapa sih kita harus terus tetap peduli dengan Palestina gitu. Yang pertama adalah, ini sebenarnya sudah saya sampaikan di awal, karena tadi sesuai dengan tema kita, karena Palestina itu milik umat Islam. Jadi sekali lagi, Palestina itu milik umat Islam. Bukan milik Yahudi, bukan milik Nasrani gitu. Tapi dia milik umat Islam. Sejak kapan? Ya, bukan hanya sejak masa Umar bin Khattab, tetapi juga jauh sebelum itu. Beribu-ribu tahun sebelum itu, Palestina adalah milik umat Islam. Kenapa? Karena semua nabi itu beragama Islam. Semua nabi beragama Islam. Baik Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, wabil khusus terkait dengan Palestina, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian anaknya Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Ismail, ya, anak Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, kemudian putra dari Nabi Ishak adalah Nabi Yakub, kemudian putra-putra dari Nabi Yakub yang 12 itu semuanya adalah Muslim. Gak ada satupun yang beragama Yahudi, gak ada. Saya sudah sering sampaikan, Yahudi itu datang jauh setelah mereka, gitu. Jadi semuanya milik umat Islam, dan saya sudah sampaikan dalil-dalil dalam Al-Quran gitu. Di antaranya secara berturut-turut Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 131 sampai 133 gitu. Itu membuktikan bahwasanya Palestina itu milik umat Islam dari dulu ya. Bukan hanya semenjak Umar bin Khattab menaklukkan Palestina, tapi jauh. Karena Nabi Ibrahim Muslim, ya, sebagaimana di ayat idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika ketika Allah berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, Islamlah kamu. Maka Ibrahim menjawab dengan spontanitas, aku telah Islam kepada Rabb semesta alam. Ibrahim Islam. Maka ana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslimah. Gitu. Ibrahim itu bukan Yahudi, Ibrahim itu bukan
Nasrani, tapi dia seorang yang hanif lagi muslim. Lagi muslim. Ya. Jadi Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani. Karena istilah Yahudi, penyebutan Nasrani itu datang jauh setelah sekian ribu tahun dari kewafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi semuanya Muslim. Ya. Maka kita teringat kisah bagaimana seorang bapak dari seorang sahabat namanya Said bin Zaid. Said bin Zaid ini adalah adik ipar dari Umar bin Khattab, karena dia menikah dengan adiknya Fatimah binti Khattab gitu. Jadi ayahnya yang bernama Zaid ya, itu termasuk orang yang hanif ya. Dia orang yang tidak pernah mengikuti kebiasaan jahiliyah orang-orang Mekah. Dia tidak pernah menyembah berhala, dia tidak pernah berjudi, dia tidak pernah minum khamar, dia tidak pernah berzina dan lain sebagainya. Padahal dia hidup di masa jahiliyah gitu. Makanya ketika sahabat Said bin Zaid menanyakan tentang bagaimana kondisi ayahnya, aku melihat ayahmu di surga. Aku melihat ayahmu di surga gitu. Maka dalam pencariannya untuk mencari hakikat kebenaran itu, agama yang benar itu, dia cari-cari informasi. Ya, ketika itu Rasulullah belum diutus sebagai nabi dan rasul gitu. Maka dia cari, lalu dia dapat informasi, ada itu di Syam ada agama namanya agama Yahudi gitu. Maka dia datang ke pendeta Yahudi. Dia minta, hadirkan kepada saya kepala pendeta, kepala rahib dari kalian. Artinya hadirlah ketika dia datangkanlah kepada Zaid ya, itu kepalanya rahib orang-orang Yahudi. Lalu Zaid ini bertanya tentang seperti apa agama Yahudi. Maka ketika itu dijelaskan, Yahudi itu begini, kitab sucinya ini dan sebagainya. Sehingga dia tertarik untuk masuk agama Yahudi. Lalu ketika itu dia tanya, bagaimana caranya saya bisa masuk agama Yahudi? Maka kata rahib Yahudi ini mengatakan, kamu harus berbuat sesuatu yang membuat murka Allah. Nanti kalau kamu sudah dimurkai oleh Allah, baru kamu bertaubat. Baru setelah itulah kamu menjadi orang Yahudi. Kata Said bin Zaid, buat apa saya jauh-jauh? Saya itu datang dari Mekah menemui Anda itu, saya ingin tidak dimurkai oleh Allah. Nah sekarang saya disuruh melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan murka Allah. Ini apa? Agama apaan ini katanya? Seperti itu. Akhirnya nggak jadi Zaid ini masuk agama Yahudi. Dia tanya informasi, adakah agama selain agama kalian yang mirip dengan kalian, yang lebih bagus dengan kalian? Maka kemudian dia dapat informasi, ada agama Nasrani. Kemudian dia datangi orang Nasrani, pendeta Nasrani, kepalanya pendeta. Dan dia pun mendapatkan jawaban yang sama. Untuk bisa masuk agama Nasrani, syaratnya tadi, dia harus melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Akhirnya dia katakan, ini nggak benar semua ini. Saya datang kemari jauh-jauh dari Mekah, pengen saya tidak dimurkai oleh Allah. Justru sekarang kalian menyuruh saya untuk melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Nggak jadi saya masuk. Lalu kemudian dia cari informasi lagi, di mana agama yang benar itu? Nah, maka dia dapat informasi, kami juga tidak tahu apa nama agama itu, tapi seringkali disebut dengan istilah Hanif. Maka dia tidak dapatkan informasi yang valid tentang di mana dia harus bertemu dengan agama yang dimaksud. Akhirnya dia pun berdoa ketika itu, menghadap ke langit, dia mengatakan, ya Allah, aku serahkan diriku kepada agama yang hanif, dan cukuplah engkau menjadi saksi bagiku. Gitu. Maka sampai akhirnya dia pun wafat dalam keadaan seperti itu. Dan Nabi menginformasikan bahwasanya Zaid ini mati dalam keadaan agama yang hanif. Gitu. Artinya jelas sekali diakui bahwasanya ternyata yang dimaksud dengan hanif itu adalah
Muslim. Nah, dan itu diakui oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu sendiri. Bahkan saya tadi tidak sengaja nonton videonya mantan pendeta Ustadz Waloni ya, itu. Nah, dia kan cerita ya kenapa dia bisa masuk Islam, gitu, dia tinggalkan gitu. Justru yang nyuruh dia masuk Islam profesornya gitu, gurunya gitu. Profesornya mengatakan bahwasanya gurunya ini ya udah kamu masuk Islam. Emang sebenarnya agama yang benar itu apa sih gitu? Agama apa? Agama Islam. Akhirnya dia masuklah ke dalam agama Islam. Sampai sekarang menjadi pejuang Islam. Seperti itu. Nah, itu jelas sekali. Jadi para pendeta sendiri mengakui itu. Gitu. Nah, artinya di sini jelas sekali. Kembali lagi kepada ayat tadi bahwasanya Ibrahim itu Muslim. Kemudian di ayat 132-nya Allah menyebutkan bahwasanya Allah berfirman wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim dan Yakub lalu memberi wasiat kepada anak-anaknya dengan mengatakan wahai anakku jangan engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian Nabi Yakub juga begitu di ayat 133-nya. Ketika dia menjelang mati dia mengatakan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, ma ta'buduna mim ba'di. Apa yang akan kau sekalian sembah sesudah aku mati? Maka semua anak-anak yang 12 itu semuanya mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahau wahida wa nahnu lahu muslimun. Wahai ayah, yang akan kami sembah sesudah engkau meninggal dunia adalah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu, Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, Tuhan Ishak, yaitu Tuhan yang satu. Dan kami menjadi Muslim. Nah ini, jadi inilah alasan pertama kenapa kita harus peduli dengan Palestina. Karena Palestina itu punya kita. Ya, di awal saya sudah sampaikan juga, nggak mungkin orang akan mati-matian membela, mempertahankan sesuatu kalau dia tidak menganggapnya sebagai miliknya. Ngapain saya perjuangkan? Maka umat Islam harus sadar, kenapa kita harus all out dalam membela Palestina? Karena Palestina itu milik umat Islam yang harus dipertahankan bahkan dengan harta jiwa raga kita. Maka kita sering mendengar syair nasid. Ya, jadi birru bidam nabdi kayal aqsa, birru bidam nabdi kaya aqsa, dengan jiwa dengan darah kami tebus engkau wahai al-aqsa gitu. Karena itu seperti itu, harusnya begitu ya, karena kita menyadari sesungguhnya Palestina itu milik umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini sudah kita pahami juga bahwasanya di Palestina ada Masjidil Aqsa yang menjadi kiblat pertama umat Islam. Gitu. Jadi walaupun istilahnya mantan kiblat, itu dan mantan kiblat Pak ya, mantan jangan dilupakan. Gitu. Mantan jangan dilupakan gitu. Karena walaupun dia mantan kiblat Al-Aqsa itu Baitul Maqdis, tapi dia tetap menjadi salah satu kota suci, tempat suci bagi umat Islam. Memang dia tidak menjadi arah kiblat kita lagi sekarang, tetapi dia tetap menjadi tempat suci, salah satu tempat suci bagi umat Islam. Gitu. Jadi sama ketika kita misalnya ada masjid di Indonesia yang dihancurkan, yang dibakar, yang diganggu, yang dikotori, tentu kita akan marah dan kita akan bela. Apalagi Masjidil Aqsa. Apalagi Masjidil Aqsa. Harusnya lebih dari itu semua. Gitu. Jadi, dan kita tahu bagaimana dia menjadi tempat transitnya Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Walaupun ketika itu Masjid Nabawi belum ada gitu. Karena saya pernah ditanya, kenapa enggak ke Masjid Nabawi Ustaz? Ya orang Rasulullah belum hijrah gitu.
Itu Rasulullah belum hijrah, jadi Masjid Nabawi belum ada. Ya. Jadi artinya walaupun demikian, kenapa cikal bakal dari berdirinya Masjid Nabawi yang kemudian nanti menjadi masjid ya yang juga mulia gitu, kenapa kemudian tidak menjadi tempat transit, tapi justru jauh di tempat itu, tempat lain yaitu Masjidil Aqsa? Berarti dia menjadi tempat yang sangat istimewa gitu, sangat istimewa, sehingga bukan hanya dia menjadi tempat persinggahan Nabi Muhammad SAW, tapi dia menjadi start awal bagi mi'rajnya Nabi Muhammad sampai kemudian bertemu dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan di sanalah kemudian di Masjidil Aqsa itulah kemudian Nabi mengimami seluruh para nabi. Jadi tempat persatuan Masjidil Aqsa itu, di mana para nabi semuanya berkumpul. Rasulullah memimpin sebagai imam dalam sholat gitu. Itu menunjukkan tentang mulianya Masjidil Aqsa. Jadi bukan sesuatu yang yang biasa gitu. Ya, walaupun sekali lagi dia kemudian menjadi mantan kiblat kita. Ya, mantan kiblat. Jadi Rasulullah itu dari mulai masih di Mekah itu sholatnya itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Gitu. Padahal Ka'bah dekat. Gitu. Walaupun ini terjadi khilaf. Ada yang mengatakan sejak kapan Nabi Muhammad mulai kapan Nabi Muhammad itu menghadap dalam sholat itu menghadap kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Ada yang mengatakan awalnya pendapat pertama Nabi Muhammad ketika masih di Mekah ia menghadapnya ke Ka'bah. Tapi kemudian begitu hijrah ke Madinah kemudian diperintahkan untuk menghadap ke Masjidil Aqsa. Setelah sekian bulan, 1 tahun lebih, baru diperintahkan lagi untuk menghadap ke Ka'bah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya dari awal sebelum turunnya surat Al-Baqarah ya, ayat 144, Nabi Muhammad itu kalau sholat dari mulai di Mekah beliau melaksanakan sholat itu menghadapnya ke Masjidil Aqsa. Maka arahnya berbeda, tidak seperti sekarang posisinya gitu. Jadi diarahkan arahnya ke Masjidil Aqsa. Sampai kemudian hijrah ke Madinah ya, setelah sekian bulan ya kurang lebih 17 bulan, 16 sampai 17 bulan, kemudian turunnya surat Al-Baqarah ayat 144. Ya, 144 ya. Barulah kemudian di situ beliau diperintahkan untuk menghadapkan wajahnya kiblat dalam sholat itu ke arah Masjidil Haram. Nah, ini jadi jelas kita tidak bisa melupakan bahwasanya Masjidil Aqsa itu sebagai kiblat pertama umat Islam. Karena semua agama tadi ya, Yahudi ya ke sana, kemudian Nasrani juga ke sana. Makanya ketika Nabi Muhammad menghadap ke Masjidil Aqsa, ya ke Baitul Maqdis, itu dibully oleh orang-orang Yahudi. Nah, katanya agama bagus, agama baru. Ya, tapi buktinya apa? Buktinya puasanya kok ngikutin kita sama-sama tanggal 10 Muharram. Ya, katanya agama bagus, agama baru. Tapi kok buktinya sholatnya ngadep sama dengan kita ke Baitul Maqdis. Sehingga akhirnya Allah turunkan ayat-ayat yang kemudian Allah merubah semuanya itu. Terkait dengan saum, kemudian Allah perintahkan ya, Nabi Muhammad dengan beliau bersabda untuk menyelisihi kebiasaan Yahudi, maka saumlah dari tanggal 9. Jika berkaitan dengan kiblat, maka dirubahlah dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Ini yang kedua. Ya. Yang ketiga adalah, ya, itu ada hadis juga di situ. Saya juga sudah sampaikan sebenarnya tentang hadis yang sangat masyhur. La tusyaddur rihal ila salasati masajid. Ya, jadi jangan kalian bersusah payah melakukan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid, yaitu masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Tapi jangan dipahami hadis itu hanya sampai di situ gitu. Tapi ini lebih luas lagi, tidak hanya sekedar mengunjungi, tapi juga bimakna perhatian kita. Jadi sesibuk apapun kita, sebesar apapun masalah yang kita hadapi,
baik secara pribadi maupun secara kenegaraan, jangan sampai kita nggak ada perhatian kepada 3 tempat itu. Nah, masalahnya sekarang dari 3 tempat itu, 3 masjid suci itu, yang punya masalah adalah Masjidil Aqsa. Maka mengamalkan hadis ini jangan sampai kemudian memalingkan segala masalah yang kita hadapi, kemudian memalingkan kita dari memperhatikan Masjidil Aqsa. Ya. Walaupun sekarang lagi hiruk pikuknya menjelang Pilpres, kan gitu ya Pak? Ya. Pilpres bukan? Pilpres Pileg. Ya. Halo, halo. Ya. 01, 02, 03. Nah, jadi kita sibuk itu. Tapi kalau kemudian ada masalah yang menimpa orang-orang Palestina, jangan sampai kemudian kita cuek. Gitu. Karena pengamalan dari hadis itu seperti itu. Jadi sebesar apapun masalah yang kita hadapi, jangan kita tidak punya perhatian sama sekali dengan masalah Masjidil Aqsa. Nah, itu yang dimaksud dengan hadis itu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, karena Palestina itu bumi yang Allah berkahi. Maka kalau kita mau mendapatkan keberkahan, maka hendaknya kita pun punya perhatian terhadap Palestina. Banyak ayat, banyak hadis yang menjelaskan tentang penuh berkahnya yang namanya Palestina. Saya pernah ditanya, Ustaz, katanya Palestina adalah bumi yang Allah berkahi, tapi kenapa konflik terus gitu? Kalau begitu di mana berkahnya gitu? Gitu. Ya, berkahnya di mana, Pak? Ya, jadi Palestina katanya bumi yang diberkahi, tetapi kenapa konflik terus? Perang terus? Di mana berkahnya? Kira-kira gimana, Pak? Hah? Ada yang bisa ngasih jawaban? Katanya diberkahi. Kalau diberkahi harusnya aman dong, gitu. Harusnya aman, gitu. Nah, ini harus kita jawab masalahnya, gitu. Karena yang menyebutkan berkah itu bukan siapa-siapa, tapi Allah langsung. Ya, ayatnya misalnya surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami telah berkahi sekelilingnya. Allah yang nyebut Palestina itu berkah. Gitu. Tapi kok konflik terus? Kenapa? Gitu. Di ayat yang lain juga sama. Ketika Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat 71, wa najjainahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin, dan kami selamatkan dia, ya, Ibrahim dan juga Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Allah lagi yang menyebutkan. Kemudian di surat yang lain sama, ketika bicara tentang Nabi Sulaiman, surat Al-Anbiya 81, wali Sulaiman riha asifatan tajri bi amri ilal ardil lati barakna fiha. Gitu. Dan kami telah tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkahinya. Palestina ini semuanya, ya, secara umum adalah bumi Syam. Ya, semuanya banyak ayat yang menjelaskan tentang itu, bahwasanya Palestina itu adalah bumi yang Allah berkahi, gitu. Hadis juga banyak, hadis itu banyak banget. Nah, di antaranya hadis yang diriwayatkan berasal dari sahabat Mu'az bin Jabal, ya, di mana Nabi SAW bersabda, alaikum bisyam fa innaha safwatun biladillah yaskunuha khiyaratuhu min khalqihi. Ya. Apa kata Nabi? Hendaklah kalian berada di Syam. Sesungguhnya ia merupakan negeri pilihan Allah yang dihuni oleh makhluk pilihannya.
Nah, ini kan terkait dengan pertanyaan para sahabat. Kata para sahabat nanya gini, ya Nabi, mana negeri yang kami layak untuk tempati? Kata para sahabat. Lalu kemudian Nabi menjawab, memberikan isyarat ke arah Syam. Sahabat ini penasaran lagi, mana negeri yang kami layak untuk kami tempati, wahai Nabi? Kemudian Nabi pun bersabda demikian, beradalah kalian di Syam. Sesungguhnya yang merupakan negeri pilihan Allah yang dihuni oleh makhluk pilihan Allah. Nah, ini hadisnya. Masih banyak lagi hadis yang lain. Ketika Nabi bersabda, tuba li Syam, berbahagialah penduduk Syam. Qulna, kami bertanya, li ayyi dzalika ya Rasulullah? Kenapa penduduk Syam berbahagia ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, li anna malaikatar rahman basitatun ajnihataha 'alaiha. Karena para malaikat membentangkan sayapnya kepada mereka. Ingat, hadis ini tidak hanya berlaku pada saat Nabi Muhammad bersabda, tapi dia terus berlaku. Gitu. Jadi malaikat itu membentangkan sayap ke negeri Syam. Tapi kok konflik terus, ribut terus. Di mana berkahnya? Ya Pak. Gimana Pak? Ini tawadu semua di sini. Gak ada yang mau jawab gitu. Nah, kalau kemudian kita bertanya, kok konflik terus? Kata negeri berkahi. Mindset kita tentang berkah itu harus diluruskan dulu. Nah, karena kita menganggap berkah itu yang aman-aman saja, gitu. Yang tenang saja, yang membahagiakan saja. Itu mindset gitu kan? Mestinya kalau berkah tenang dong, kalau berkah mestinya nyaman dong, gitu. Nah, karena mindset kita begitu. Padahal berkah itu tidak selalu, keberkahan itu tidak hanya Allah turunkan pada sesuatu yang menurut kita tenang, nyaman, kaya, dan sebagainya. Pokoknya yang enak-enak. Tapi berkah juga Allah bisa berikan pada sesuatu yang menurut kita tidak menyenangkan. Saya sering contohkan doa Nabi Muhammad untuk para pengantin. Gitu. Ini kan doa ini dibaca oleh Nabi Muhammad sebagai ganti bagi doa-doa yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah sebelumnya. Gitu. Jadi dulu orang jahiliyah kalau berkata kepada pengantin baru apa? Nah, di antaranya mudah-mudahan cepat dapat keturunan. Mudah-mudahan rumah tangganya langgeng. Itu dia. Maka ternyata itu dirubah sama Nabi Muhammad. Bukan begitu doanya. Tapi doanya adalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ini waktu nikah dapat doa gini gak? Kalau belum katanya nikah lagi gitu. Nah, begitu juga Bapak kalau menghadiri pernikahan itu buat pengantin doain gak begitu? Jangan-jangan enggak lagi. Itu Nabi ngajarinya begitu. Ya, jangan selamat bahagia ya, kan gitu banyak ya. Kan begitu banyak kan. Mudah-mudahan cepat dapat keturunan. Itu sudah diganti sama Nabi Muhammad. Bukan itu doanya, tapi doanya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu saja doanya. Gitu. Kenapa? Nah, karena pernikahan yang langgeng, maksudnya langgeng apa nih? Gitu. Mudah-mudahan langgeng ya sampai mati. Gitu. Karena saya juga sering sampaikan Abu Lahab itu dengan Ummu Jamil pernikahannya langgeng.
Bahkan setia selalu bersama dunia akhirat. Gitu. Ya kan? Di dunia bersama-sama memusuhi Islam, membenci Nabi Muhammad, menyakiti Nabi Muhammad. Di akhirat sama-sama masuk neraka. Langgeng. Langgeng nggak? Langgeng. Walid bin Mughirah, ya, itu tokoh Quraisy yang luar biasa. Allah banyak kasih kelebihan, cerdas, dihormati, punya keturunan yang banyak. Gitu. Tapi dia mati dalam keadaan kafir. Walaupun ada beberapa anaknya yang kemudian masuk Islam, di antaranya sahabat Khalid bin Walid. Gitu. Allah kasih kelebihan itu, Walid bin Mughirah, sampai Allah turunkan ayat khusus terkait dengan nikmat yang Allah berikan kepada Walid bin Mughirah. Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida. Gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, zarni wa man khalaqtu wahida, biarkan aku yang bertindak langsung terhadap makhluk ciptaanku ini, yaitu Walid bin Mughirah. Zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda, padahal aku sudah berikan harta yang berlimpah kepada Walid bin Mughirah. Wa banina syuhuda, dan kami berikan anak yang banyak, yang mereka saking walaupun banyak anaknya, itu nggak ada satupun anaknya yang merantau, semuanya ada di Mekah. Jadi berkumpul terus. Kan ada kita anak banyak, ada yang misah-misah di mana-mana. Enggak satu kota, satu daerah tinggal sama kita. Ada yang di Bandung, ada yang bahkan di luar pulau, bahkan ada yang di luar negara gitu. Nah, Walid bin Mughirah itu udah kaya raya, anaknya itu banyak, dan semuanya tinggal bersamanya tidak jauh. Wa mahattu lahu tamhida, dan kami berikan kedudukan yang begitu tinggi, kata Allah. Ya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata itu semua tidak mendatangkan kebaikan kepadanya. Anak yang banyak, harta yang melimpah, justru tidak Allah datangkan keberkahan. Gitu. Maka inilah rahasianya kenapa Nabi mengganti doa itu dengan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu ada dua kalimat berkah dalam doa ini. Kayak gini nih. Enggak, 2 tambah 2 jadi 4, enggak ada. Jadi netral gitu. Nah, jadi apa doanya? Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, dan semoga Allah memberikan keberkahan atasmu, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Ada kalimat berkah yang diulang 2 kali. Tapi bedanya yang satu pakai huruf li, yang satu pakai huruf ala. Barakallahu laka. Yang kedua, wa baraka alaika, bukan laka lagi. Ketika 2 kalimat diulang dalam satu kalimat, ya, dan dengan 2 huruf yang berbeda, maka artinya beda. Artinya beda. Itu kebiasaan orang Arab begitu. Ya, di dalam Al-Quran juga sama. Ya, seperti misalnya kita temukan surat Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kan kalau kata kita kayaknya sama aja gitu. Gitu. Padahal itu beda gitu. Kata orang Arab apa? Idza dzakaru isman mu'arrafan thumma karraruha fahuwa huwa wa idza nakkaruha fahuwa ghairuhu. Gitu. Kata orang Arab, kalau orang Arab menyebut kalimat yang masuk kategori isim ma'rifat, kemudian dia diulang lagi, maka maknanya sama. Tapi kalau dia mengulang dalam bentuk nakirah, maka kalimat yang pertama
dengan yang kedua berbeda. Ini mudah-mudahan nggak pusing saya jelaskan ini. Ya. Ini biar kita tahu juga. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, ada kalimat ma'rifat di situ. Apa itu? Al-usra. Usra itu artinya apa tadi? Kesulitan. Tapi disebut oleh Allah dengan ma'rifat. Apa ciri ma'rifatnya? Alif lam. Alif lam. Ya, alif lam. Al-usra. Ya, itu salah satu tanda isim ma'rifat adalah pakai alif lam. Ya, lawan dari ma'rifat itu nakirah. Ciri nakirah itu tidak pakai alif lam. Jadi ketika Allah menyebut kesulitan itu pakainya alif lam. Ketika Allah menyebut kemudahan itu pakainya tanpa alif lam. Nah, sesuai dengan kebiasaan orang Arab, kalau ma'rifat diulang 2 kali, maka maknanya sama. Artinya di sini kesulitan 2 kali, maka kesulitannya sama. Kesulitannya itu aja. Misalnya apa? Belum bayar SPP buat anak. Misalnya gitu ya. Belum bayar kontrakan kantor. Dan begitu. Nah, itu kesulitan. Itu diulang 2 kali, berarti kesulitannya sama. Tapi kalau nakiroh diulang 2 kali, maka beda dengan kemudahan pertama dengan kemudahan kedua. Artinya apa? Maka kita temukan maknanya, setiap satu kesulitan itu ada 2 kemudahan. Jadi berdasarkan ayat ini, ketika kita menghadapi satu kesulitan apapun, maka sesungguhnya sebenarnya Allah sedang menyiapkan 2 kemudahan di setiap satu kesulitan. Ustadz, tapi kok saya nggak ketemu-temu gitu. Ya. Masalah saya nggak selesai karena kita sudah suuzon duluan. Ini susah banget, nggak bisa dipecahin, udah lewat aja. Padahal setiap Allah ngasih kesulitan, Allah sudah siapkan 2 kemudahan. Ini harus kita yakini, Pak. Apalagi kalimat itu diiringi dengan kalimat ma'a. Ma'a itu menunjukkan dekat. Ya kan, dekat gitu. Ini sebagai sebuah contoh di ayat Quran. Nah, begitu juga di doa ini. Kenapa ada kalimat li, ada kalimat ala dengan kalimat yang sama, yaitu barokah. Nah, kalimat barokah yang pertama dengan li itu maknanya sesuatu yang mengenakan, yang menyenangkan, kekayaan, jabatan, pokoknya sesuatu yang mengenakan. Sementara kalau barokah sesuai itu kalimat ala, maka itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan begitulah sifat kehidupan dalam rumah tangga. Nggak ada orang senang terus gitu. Pasti ada susahnya. Nggak ada orang yang namanya rumah tangga adem ayem terus. Pasti ada ributnya. Itu sudah sunnatullah dalam rumah tangga, Pak. Nah, jadi nggak mungkin kelihatannya enak banget tuh rumah tangga itu gitu, nggak pernah ribut. Kata siapa? Gitu, kata siapa? Gitu. Itu kan penglihatan kita dari luar, katanya nggak ada masalah. Padahal kita nggak tahu, bisa jadi masalahnya lebih banyak dari kita. Gitu. Maka kemudian disinilah rahasia kalimat barokah. Karena rumah tangga itu adalah ibadah yang panjang, ya, yang tidak hanya sampai di akhirat, bahkan bisa berlanjut sampai di dunia, bahkan sampai berlanjut ke akhirat. Maka perjalanannya itu banyak suka duka, senang susah, ya, kaya miskin. Tetapi bagaimana dalam doa ini diharapkan ketika senang Allah kasih keberkahan, ketika susah Allah kasih keberkahan, ketika lagi kaya Allah kasih
keberkahan. Ketika lagi miskin, Allah kasih keberkahan. Itu. Jadi nggak ada masalah keadaan apapun. Yang penting Allah kasih berkah. Itu paling penting. Maka walaupun rumah tangga itu kelihatannya miskin, kelihatannya susah, kalau Allah kasih berkah, itu kelihatannya tenang, dan itu yang disebut dengan sakinah. Gitu. Makanya istilah kalau di Indonesia itu, kalau hukum tajwid, ada hukum namanya nun sakinah sama tanwin. Sering diterjemahkan nun mati sama tanwin. Sebenarnya nggak pas itu kalau diterjemahkan dengan nun mati gitu. Kalau mati ya sudah nggak bergerak-gerak gitu. Harusnya ini karena sudah jadi bahasa kita gitu. Karena apa? Sukun itu asal katanya sama dengan sakinah, dengan sakinah. Yang namanya sukun, yang namanya sakinah bukan berarti sama sekali nggak bergerak gitu, nggak ada masalah. Pasti ada masalah. Tapi bagaimana ketika menghadapi masalah itu disikapi dengan tenang, itu masalahnya gitu. Nah, jadi kembali kepada itu, inilah jawabannya saya ambil dari doa ini. Tidak semua keberkahan itu identik dengan sesuatu yang menyenangkan kita. Tapi bisa jadi Allah kasih keberkahan itu pada sesuatu yang tidak kita sukai. Kita tenang Indonesia, tidak terjadi konflik sebagaimana yang terjadi di Palestina. Tapi belum tentu kita dikasih berkah sama Allah. Buktinya apa? Buktinya ya banyak gitu. Walaupun kita tenang, nggak ada perang gitu, ya. Coba, ya. Ibadahnya biasa-biasa aja gitu. Ya. Kita nggak dikasih peluang yang lebih besar dalam ibadah gitu. Kalau di daerah perkotaan sih, alhamdulillah gitu ya. Gitu. Jadi semangat untuk mendatangi masjid itu luar biasa. Ya, jadi jauh dengan di kampung. Kemarin saya dari Malang gitu, singgah di sebuah masjid. Ya Allah, subuh cuma berapa orang. Padahal itu kota di Kota Batu, cuman berapa orang gitu. Nah itu jadi alhamdulillah seperti di Bekasi, Jakarta gitu. Makanya di sini kita memahami kenapa daerah justru sering terjadi bencana gitu, karena bisa jadi dari situ gitu. Tapi di Bekasi, Jakarta, walaupun maksiatnya tinggi gitu ya, tapi antusiasme kepada agama juga tinggi, jadi seimbang. Itu seperti itu. Saya miris ya ketika di Malang kemarin beberapa masjid saya singgah, ya Allah sedikit banget, jauh gitu. Itu yang bikin rame saya sama rombongan di masjid itu gitu. Jadi kalau dijumlahin rombongan saya sama jamaah masjid situ banyakan saya gitu. Saya ketika itu 20 orang, di situ paling berapa? 10. Itu. Nah, kembali lagi tadi, Palestina memang konflik, tapi justru di situ Allah kasih keberkahan. Bagaimana kemudian peluang-peluang melakukan kebaikan, amal-amal soleh yang begitu tinggi nilainya Allah buka. Di antaranya apa? Jihad. Kita tenang, tapi peluang jihad untuk mati syahid itu kecil, nggak ada kita. Di sana walaupun konflik, mati syahid, masuk surga langsung itu terbuka lebar. Nah, itu berkah namanya. Seperti itu. Jadi jangan lihat keberkahan itu dari sesuatu yang mengenakan seperti itu. Udah Isa ya? Nggak selesai juga ya. Ustadz sih ngalor ngidul gitu. Maksudnya biar paham gitu ya. Jadi itu. Dalam hadis Nabi disebutkan, permulaan dari perkara ini Islam adalah kenabian dan rahmat. Berikutnya tegaknya khilafah dan rahmat. Selanjutnya muncul kerajaan dan rahmat. Kemudian orang-orang memperebutkannya seperti kuda-kuda yang berebut. Maka kewajiban kalian untuk berjihad. Sesungguhnya sebaik-baik jihad adalah ribat. Sebaik-baik tempat ribat adalah di Askolan. Askolan itu wilayah Palestina. Terbaik nanti. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, karena Palestina bumi yang Allah berkahi. Yang ketiga, yang keempat, maaf, karena apa kita harus membela Palestina? Karena itu amanah konstitusi. Jadi nggak usah takut Pak dikatakan radikal ketika kita all out membela Palestina. Justru yang tidak membela Palestina itu bertentangan dengan konstitusi.
Jelas sekali amanah dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alineanya ke-1 lagi. Apa kata di situ tercantum? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jelas sekali. Dan Soekarno pernah mengatakan, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Konstitusional. Nggak usah takut. Gitu. Dan terakhir ini, ya, kita singkat saja, biar kajian bulan depannya kita ganti, yaitu untuk meringankan hisab kita di akhirat. Gitu. Kenapa? Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya, di mana Allah akan bertanya pada kita nanti di akhirat, wahai anak Adam, dulu aku sakit ketika di dunia, tapi tidak ada di antara kalian yang menengok aku ketika sakit. Dulu aku kelaparan, lalu aku minta makan kepada kalian, tapi tidak ada yang memberikan makan kepada kalian, kepadaku. Dulu aku kehausan, aku minta minum, tapi tidak ada di antara kalian yang memberikan minum kepadaku. Maka semua kita mengatakan, ya Allah, bagaimana mungkin kami menengok engkau sakit sementara engkau Rabbul Alamin? Bagaimana mungkin kami memberi makan saat engkau kelaparan? Bagaimana kami memberikan minum kepada engkau saat engkau kehausan sementara engkau Rabbul Alamin? Mana mungkin ya Allah? Maka ketika itu Allah mengatakan, wahai anak Adam, dulu ada hambaku yang sakit, mereka tidak kalian tengok. Dulu ada hambaku yang kelaparan, kehausan, mereka minta makan, minta minum, kalian tidak berikan makan dan minum. Seandainya kalian tengok mereka, seandainya kalian beri minum mereka, seandainya kalian beri makan mereka, maka kalian akan mendapatkanku di sisi mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti yang ditanya oleh Allah di akhirat bukan hanya sholat kita. Bagaimana sholat kita? Bagaimana zikir kita, bagaimana puasa kita, bagaimana haji kita, bagaimana umroh kita. Tapi sejauh mana kepedulian kita kepada saudara kita yang mengalami penderitaan. Dan itu masuk kategorinya kepada bangsa Palestina. Ini untuk meringankan hisab kita di akhirat. Maka kalau kita tidak peduli dengan Palestina, dengan Masjid Aqsa, siapkan jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu alasannya yang terakhir kenapa kita harus peduli dengan masalah Palestina, gitu. Untuk meringankan hisab kita. Sama dengan memilih pemimpin, ya, memilih pemimpin gitu. Milih ada pertanggungjawabannya, golput juga ada pertanggungjawabannya. Gitu. Memilih ketika salah, itu ada pertanggungjawabannya. Gitu. Tapi paling tidak kita punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian yang kita pilih itu ternyata berubah, tidak benar ke depannya, maka kita bisa beralasan di hadapan Allah. Kami lihat zohirnya orang ini bagus. Dan saya memilih bukan dasar karena dia memberi kepada saya, bukan karena saya menerima uang, karena memang saya tahu orang ini zohirnya bagus, ditambah lagi dengan dukungan para ulama, tapi ternyata begitu jadi dia berubah, maka itu bisa menjadi alasan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita sudah tahu orang itu nggak bagus, kita memilih atas dasar karena dia ngasih duit kepada kita, maka tentu hisabnya lebih berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan golput. Jadi bukan berarti golput nggak ada pertanyaan, justru pertanggungjawabannya berat golput itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sudah masuk isya kan? Udah lewat lagi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.